Baik, Ibu Bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini Ibu Bapak ya. Tentunya aturan utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kemudian salah satu lagi dari beberapa regulasi yang terkait, diantaranya adalah tentang standar pengelolaan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri atau Permendikbudristek dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023, dan menjadi acuan di Jawa Barat adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep 429/Disdik/2025 ya. Maaf, dua kali ditulisnya itu tahun 2025, tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada SMA, SMK dan SLB. Berikutnya, Ibu Bapak, prinsipnya tahun ini selain objektif, transparan dan akuntabel, ada yang ditekankan lagi di sini berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Kita upayakan sesuai dengan aturan ya. Tujuan SPMB tentunya memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili, terutama ini. Kemudian meningkatkan akses dan layanan pendidikan, mendorong peningkatan prestasi murid, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Nah, Ibu Bapak perlu diketahui bahwa nanti keputusan penerimaan itu sudah jelas ada di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Di pasal 82 ayat 3 ini dinyatakan keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ya, jadi Disdik hanya mengelola sistem untuk mempermudah begitu ya. Sedangkan keputusannya sendiri itu ada di Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Guru. Bagaimana SPMB tahun ini? Ya, harus terbiasa sekarang Ibu Bapak. Dulu kita menyebutnya PPDB, sekarang SPMB gitu ya. Jadi sebagaimana biasa, sebetulnya seharusnya itu semua dalam jaringan atau online ya. Tetapi kita tidak menutup mata, masih ada daerah-daerah atau satuan pendidikan yang masih terkendala untuk akses ke jaringan, maka kita fasilitasi juga dengan luring. Luringnya seperti apa? Kita lihat dulu ya Ibu Bapak yang jaringan. Yang daring dulu, jadi tentu ini kita ada dua aplikasi Ibu Bapak. Yang pertama website SPMB ya. Itu nanti kita lihat alamatnya di slide berikutnya. Ini dikelola oleh Disdik ya, sebagaimana tahun lalu gitu ya. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Diskominfo yang melayani nanti untuk akses SPMB bisa melalui handphone ya, baik itu berbasis Android maupun berbasis iOS. Jadi ada aplikasinya namanya Sapa Warga ya, ini caranya. Nanti ke App Store atau ke Play Store cari Sapa Warga. Kemudian apa nanti yang akan dilakukan dalam jaringan? Di antaranya adalah proses input data pendaftar ya. Kemudian mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen persyaratan ya. Selanjutnya diseleksi secara otomatis oleh sistem dan ditayangkan nanti hasil seleksinya. Kemudian yang luring bagaimana? Bagi masyarakat atau orang tua calon murid yang terkendala untuk akses, itu bisa mendatangi sekolah tujuan ya atau satuan pendidikan tujuan di sini. Nanti apa ya? Tentu saja membawa dokumen-dokumen persyaratan umum maupun khusus
nanti panitia di sekolah tujuan akan membantu. Jadi sebetulnya akhirnya daring juga begitu, tapi dibantu oleh panitia di satuan pendidikan. Ya. Tahapannya sebagaimana tahun lalu tidak ada perubahan ya Ibu Bapak, dari mulai persiapan, pra pendaftaran ini yang kami lakukan di tingkat Disdik, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya. Salah satunya dari BBPMP juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Persiapan-persiapan ini insya Allah sudah kita lakukan, dan ini yang kita lakukan adalah pengumuman pendaftaran yang hari ini kita lakukan ya, atau informasi tentang pendaftaran ya. Lalu baru nanti pendaftarannya, jadi belum dimulai pendaftarannya ya, baru akan dimulai nanti bulan Juni tanggal 10 ya, masih ada waktu. Jadi dari saat ini kita akan sosialisasi secara masif gitu ya, sehingga pada saatnya nanti pendaftaran masyarakat sudah paham insya Allah ya. Kemudian berikutnya seleksi sesuai dengan jalur, diumumkan dan daftar ulang ya. Ini tahapan sebagaimana biasa dari kegiatan penerimaan murid baru. Nah, perencanaan-perencanaan yang kita lakukan diantaranya sudah penetapan wilayah penerimaan murid baru yang sekarang kita sebut pembagian rayon ya Ibu Bapak ya. Kemudian penentuan persentase daya tampung setiap jalur, penyusunan juknis, pembentukan panitia, penyediaan aplikasi, sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru. Ini yang kita kategorikan perencanaan ya. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang merupakan pengumuman pendaftaran. Ini tentu saja berupa kegiatan sosialisasi ya. Diharapkan ini informasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ya. Kemudian Ibu Bapak nanti bisa melihat juga di satuan pendidikan ya, atau sekolah yang dituju atau di media lainnya ya, karena insya Allah dari berbagai media kita fasilitasi untuk memberikan informasi. Kemudian apa yang bisa Ibu Bapak lihat di dalam pengumuman pendaftaran, nanti persyaratan calon murid, tanggal pendaftaran, jalurnya apa saja ya. Jadi di sini nanti kita lihat ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi. Kemudian jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi, dan ini perlu Ibu Bapak ketahui ya masyarakat luas, bahwa pendaftaran itu tidak dipungut biaya. Ini informasi yang perlu diketahui ya, tidak dipungut biaya pendaftarannya ya. Kemudian tadi sudah disampaikan pendaftarannya menggunakan daring ya, kalau yang luring pun pada akhirnya dibantu sekolah menjadi daring ya. Kemudian mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratannya nanti, dan pemerintah daerah baik itu tingkat Disdik provinsi maupun cabang dinas atau satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan. Jadi sejak hari ini Bapak Ibu di cabang dinas tentu mengingatkan juga di sini hadir MKKS, MKPS agar mulai hari ini disiapkan layanan pendampingan untuk memberikan informasi dulu ya, informasi terkait dengan SPMB ya. Nanti setelah pendaftaran ada layanan pendampingan untuk membantu pendaftaran ya. Kemudian tadi sudah dibahas di sini, jangan khawatir yang terkendala dengan fasilitas jaringan, maka ini bisa dibantu ya oleh satuan pendidikan yang akan dituju ya, tentu saja dengan membawa fotokopi dokumen yang dibutuhkan ya. Kemudian berikutnya pastikan fotokopi dokumen itu harus sudah ditanda tangan ya, karena kalau belum ditanda tangan itu harus dilegalisasi ya oleh instansi terkait. Nah, bagaimana ketentuan pendaftaran Ibu Bapak?
ini ada waktunya ya bagi yang akan datang ke sekolah tujuan karena terkendala akses jaringan. Silahkan datang, tapi ada jamnya ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan, wah ini salah, daring dulu ya, daring ya, jam 8 sampai dengan jam pagi sampai jam 8 malam itu. Karena panitia juga harus istirahat ya, sekalipun daring kan harus memonitor gitu ya. Sedangkan yang luring yang akan datang ke sekolah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2, Bapak. Sampai jam 2 gitu ya. Itu batas untuk waktu pendaftarannya. Kemudian siapa yang melaksanakan pendaftaran? Tentu orang tua atau wali ya, baik secara daring atau tadi kalau luring ya, dan daring ini dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, ini alamatnya Ibu Bapak ya. Untuk daring yang akan menggunakan website, ini alamatnya ya. http://disdik.jabarprof.go.id. Kalau melalui HP, mau menggunakan HP ya, aplikasi Sapa Warga baik berbasis Android maupun iOS, ini alamatnya https://linkin.bio.sapawarga_Jabar. Kemudian tadi diingatkan sudah, kalau terkendala juga silahkan datang ke sekolah tujuan ya. Nah, nanti di dalam website pendaftaran, kalau sudah ada yang daftar akan bisa kita lihat jumlah kuota, jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama calon murid, asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili ya. Kemudian hasil perhitungan nilai rapot, prestasi yang dimiliki, peringkat hasil seleksi. Ya, ini sekurang-kurangnya ini akan dimutakhirkan ya. Dimutakhirkan secara berkala sekurang-kurangnya tiap 2 hari sebelum hari, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum hari pendaftaran berakhir. Siapa yang bisa melihat? Tentu yang memiliki akun ya, yang memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut ya. Dan akun ini sudah diberikan pada bulan Maret yang lalu ketika ada koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, diinformasikan lalu oleh tim Disdik disampaikan ke para operator di SMP dan MTS. Berikutnya, bagaimana dengan yang sekolah dari luar negeri? Nah, dari luar negeri itu kan ada 2 jenis ya kalau dilihat kurikulumnya. Ada yang sekolah Indonesia di luar negeri, berarti itu kurikulumnya kurikulum nasional. Ini tidak ada hal-hal yang khusus, bisa nanti mengisi secara mandiri, membuat dulu akun secara mandiri di website ya, ada aplikasinya. Kemudian nanti login mengisi aplikasi pendaftaran. Tapi bagi lulusan luar negeri yang menggunakan kurikulum internasional, ini tentu saja mengajukan surat penyetaraan dulu atau konversi ijazah luar negerinya ke Dirjen Dikdasmen ya. Kemudian setelah selesai baru mengunjungi satuan pendidikan yang dituju dan nanti sekolah bisa melakukan tes kelayakan baru mendaftar SPMB. Kemudian seleksi. Ibu Bapak, tentu bagi Ibu Bapak yang tiap tahun mengikuti sudah tahu ya bagaimana seleksinya. Tapi yang angkatan sekarang boleh jadi masyarakat itu baru tahun ini akan mengikuti SPMB di tingkat jenjang menengah. Jadi mohon izin saya ingatkan lagi ya. Apa yang akan dilakukan ketika seleksi? Yang pertama, panitia melakukan dulu, meyakinkan ya, melihat persyaratannya, dokumennya sudah lengkap belum yang diunggah dalam aplikasi ya, atau yang diserahkan ke panitia PPDB SPMB di sekolah. Diperiksa dulu dokumennya, lalu panitia memverifikasi, memvalidasi terhadap dokumen persyaratan ya, apakah sesuai, ada kekurangan atau bagaimana ya. Kemudian verifikasi Ibu Bapak. Nah, ini hal yang
Bapak Ibu perlu ketahui bersama ya, bahwa tahun ini di peraturan menteri dinyatakan verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan lapangan sesuai kebutuhan ya. Jadi untuk hal-hal yang wah ini agak mencurigakan nih, perlu ada kunjungan lapangan, ini kekuatan hukumnya ada di sini ya. Berikutnya, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, nah ini calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi ya, atau diskualifikasi. Lalu bagaimana pengumumannya? Sebagaimana biasa tentu tadi setelah rapat dewan guru di sekolah ya, akan diinformasikan ke sistem IT ya, dan ini dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin kepala satuan pendidikan, ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan ya, dan jumlah muridnya tentu saja sesuai dengan kuota yang sudah diumumkan ya. Kemudian di dalam hal pengumuman juga akan diumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi. Jadi ada dua, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos seleksi ya. Kemudian daftar ulang. Daftar ulang, nah ini juga perlu mendapat perhatian Ibu Bapak ya. Ada jadwalnya ya, untuk memastikan sebagai murid itu ya diterima. Tentu saja harus menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan, persyaratan ya. Kemudian ada jadwalnya, nanti kita lihat ya. Ketika tidak melakukan daftar ulang, maka ini sisa kuota daya tampung diisi calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan. Nah ini tentu saja Ibu Bapak, ini kalau belum ya, dan ini kalau di Jawa Barat kan ada pelimpahan ke pilihan 2 ya, ke pilihan 2 ya. Jadi otomatis dia disalurkan ya, ke pilihan 2-nya diseleksi lagi ya. Nah ini jadwalnya Bapak ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan apa-apa. Tanggal 10 sampai 16 Juni kita mulai pendaftaran. Nah, pendaftaran dan verifikasi dokumen itu bersamaan. Jadi ketika sudah mendaftar, panitia langsung memverifikasi ya. Tidak ditunda sampai banyak dulu baru diverifikasi, harus simultan. Tahap 1 apa saja? Jalur afirmasi, jalur domisili, jalur mutasi. 3 jalur. Pendaftarannya bisa ke website, bisa ke Sapa Warga. Untuk SMK, afirmasi, domisili terdekat, mutasi, dan persiapan kelas industri. SLB, ini kalau SLB tidak ada jalur-jalur ya Ibu Bapak, jadi nanti dilihatnya hasil diagnosa dari ahlinya, dia jenis kebutuhan khususnya apa, sesuai tidak dengan SLB yang dituju gitu ya. Kalau tidak sesuai nanti diarahkan gitu ya. Nah SLB bisa daring mandiri ya, ke link yang disediakan SLB atau ke website SPMB juga bisa, atau luring mandiri ke sekolah tujuan ya. Kemudian setelah pendaftaran bersamaan juga pada saat itu dari tanggal 10 sampai 17 Juni, sehari setelah akhir pendaftaran, kita sebutnya di sini masa sanggah. Artinya kalau ada kesalahan input orang tua, aduh salah ini gitu, ketika dilihat lagi silahkan koordinasi ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan gitu untuk diperbaiki. Nah ini ada masanya, jadi tidak boleh melebihi ini ya, harus segera orang tua itu memeriksa lagi apa yang diinputnya sudah sesuai tidak ya, ada kesalahan tidak gitu ya. Kalau orang tuanya tidak mengamati, ada kesalahan ditemukan oleh panitia di satuan pendidikan, maka panitia nanti akan menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah menyelesaikan permasalahan data yang diinputnya. Jadi mohon kepada orang tua siswa, nomor HP-nya selalu aktif.
Jangan sampai nanti ada yang perlu diperbaiki tapi tidak datang ke sekolah. Nah, ini yang kita sebut masa sanggah ya. Tanggal 18 Juni akan diadakan rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1. Selanjutnya hasil rapat dikoordinasikan satuan pendidikan ke cabang dinas. Bagaimana hasilnya, ada masalah atau tidak? Baik, tidak ada masalah misalnya ya, maka nanti dilaporkan ke Disdik ya untuk dilanjutkan ke sistem IT. Kemudian di tanggal 18 Juni juga dilakukan rapat koordinasi seandainya ada siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak lolos seleksi, maka di sini nanti cabang dinas, MKPS ya, kepala sekolah SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta berkoordinasi. Ini akan disalurkannya kemana misalnya bagi yang ikut seleksi ya, karena keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti kita lihat ada dua pintunya ya, nanti kita lihat maksudnya seperti apa ya. Kemudian 19 Juni pengumuman hasil SPMB tahap 1 bisa dilihat di website atau di Sapa Warga. Kemudian diberikan berikutnya waktu daftar ulang 20 sampai 23 Juni ya. Nah, masyarakat yang diterima itu bisa melihat di sekolah penerima di website ya. Di website itu nanti ada fitur untuk melihat profil sekolah. Di profil sekolah itu lihat informasi daftar ulangnya, apakah daring atau luring gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk lebih detailnya di sekolah tujuan nanti diberi informasi. Yang jelas bisa langsung ke sekolah penerima ya. Kemudian jika sekolah itu menyediakan fasilitas melalui WA diinformasikan mungkin bagaimana daftar ulang. Jadi silahkan sekolah itu yang jelas bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baru tahap berikutnya tahap 2 akan dilaksanakan 24 Juni sampai 1 Juli. Untuk SMA hanya jalur prestasi akademik dan non-akademik. SMK juga sama, prestasi akademik dan non-akademik. Untuk SLB bisa berlanjut pendaftarannya ya, ini sama, kemana daftarnya bisa ke website Disdik maupun ke Sapa Warga. Ini masa sanggah di tahap 2 ya, 24 Juni sampai 2 Juli. Kemudian 2 Julinya persiapan pelaksanaan tes standar. Nah, ini Ibu Bapak, ini adalah hal yang baru tahun ini untuk jalur prestasi di Jawa Barat. Prestasinya di SMA saja itu akan melibatkan tes terstandar ya, untuk mengukur kompetensi literasi numerasi. Soalnya dari mana? Soalnya dari tim Disdik ya, sudah dianalisis kualitatif maupun kuantitatif ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini nanti ketika mendaftar jalur prestasi otomatis nanti oleh sistem akan diatur. Yang jelas pelaksanaannya di sekolah pilihan 1 yang dituju, dan nanti ketika sudah mendaftar, sudah submit, nanti ada di sana tes terstandar tanggal berapa kebagiannya, sesi berapa. Jadi oleh sistem sudah diatur. Soalnya itu pilihan ganda ya, di random diacak. Jadi yang duduk di sini dengan sebelahnya beda, yang duduk di sini dengan di belakang beda. Dan nanti peserta didik bisa melihat langsung skornya berapa ya. Jadi transparan itu ya, bisa dilihat langsung, objektif gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tes standar. Ini ada persiapan dulu tentu dari pihak sekolah dan tim IT berkoordinasi ya. Nanti tim IT kan punya data, misalnya di SMA 1 Bandung ada berapa jumlah peserta jalur prestasi di SMA. Jadi berapa sesi atau berapa hari dilaksanakannya di sekolah tersebut ya. Kalau kita lihat di sini maksimal
pelaksanaannya 2 hari ya, tanggal 3, tanggal 4 Juli. Kalau seandainya ada yang sakit di opname atau hal-hal yang memang sangat penting dan tidak bisa ikut, bisa susulan di tanggal 7 ya. Ini ada hari-hari libur ya Ibu Bapak, Sabtu Minggu dan sebagainya, sehingga tidak dihitung ya. Nah ini selanjutnya tanggal 2 sampai Juli di SMK itu boleh ada tes minat dan bakat ya, dapat di sini ya. Jadi silahkan dikembalikan ke SMK-nya ya, bisa bekerja sama dengan tenaga ahli atau dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Nah, bisa di tanggal ini ya. Kemudian di SMA jalur prestasi kejuaraan bisa juga kalau mau menyelenggarakan uji kompetensi ya. Misalnya juara silat, nah, sekolah itu mengadakan uji kompetensi. Saya tidak hanya melihat piagamnya, kami mau mengadakan tes uji kompetensi juga, boleh saja, tapi itu tidak wajib ya, dikembalikan untuk menghindari barangkali piagam-piagam yang bodong gitu ya. Misalnya di sini waktunya. Kemudian tanggal 8 Juli rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi tahap 2, lalu dikoordinasikan dengan cabang dinas ya, dan ini akan diumumkan tanggal 9 Juli. Daftar ulang 10 sampai 11 Juli, dan menurut kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat ini adalah tahun ajaran baru. Nah, kita mulai melihat secara umum dulu Ibu Bapak ya. Di SMA jalurnya, kalau tahun lalu kita mengenal istilah jalur zonasi, sekarang istilahnya tidak ada jalur zonasi. Yang ada jalur domisili ya. Kemudian jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali atau anak guru, jalur prestasi. Kemudian SMK jalur domisili terdekat, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali ya. Jadi ini penamaannya beberapa sama dengan SMA ya. Jalur prestasi. SLB tadi sudah dijelaskan tidak ada jalur ya. Persyaratan umum sama dengan tahun lalu, bahwa anak calon murid itu harus